berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan inflasi 3 bulan sebelumnya akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 12,07%, sedangkan pengangguran berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil estimasi jangka pendek. Sementara itu, melihat keseimbangan model dalam jangka panjang, dapat dilihat dari nilai koin EQ -1 bahwa jika nilai koefisien negatif dan signifikan, model akan mencapai keseimbangan dalam jangka panjang. Dari hasil regresi, diperoleh nilai koin EQ -1 sebesar 0,4297 yang berarti kemampuan model akan mencapai keseimbangan jangka panjang dengan laju 42,97% setiap triwulan. Tingkat ekuilibrium triwulanan model tersebut mencapai 42,97%, menunjukkan bahwa perekonomian akan mencapai ekuilibrium dalam waktu kurang dari 1 tahun. Hasil estimasi jangka pendek. Sementara itu, melihat keseimbangan model dalam jangka panjang dapat dinilai dari nilai koin EQ -1 bahwa jika nilai koefisien negatif dan signifikan, model akan mencapai keseimbangan dalam jangka panjang. Dari hasil regresi, diperoleh nilai koin EQ -1 sebesar -0,4297 yang berarti kemampuan model akan mencapai keseimbangan dalam jangka panjang dengan laju 42,97% setiap triwulan. Tingkat ekuilibrium triwulanan model tersebut mencapai 42,97%, menunjukkan bahwa perekonomian akan mencapai ekuilibrium dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh inflasi. Hasil ini sejalan dengan temuan Mohseni dan Jouzerjan 2016, Aydin, Essen, dan Bayrak 2016, serta Baharumsah, Slesman, dan Wohar 2016, yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasilnya tidak konsisten dengan Septiatin, Mawardi, dan Rizky 2016, mengemukakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Penarafianti dengan NPM 202036301059. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya bahwa pertumbuhan ekonomi dari hasil regresi di atas dapat dilihat bahwa jangka panjang maupun jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran naik, tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena meskipun tingkat pengangguran naik, penggunaan teknologi meningkat dan produktivitas meningkat. Hasil ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Schubert dan Truchnovsky 2017, yaitu dalam jangka panjang hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi lemah. Di sisi lain, dalam jangka pendek, dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat. Jadi langkah-langkah yang kelompok kami ambil adalah bagi pemerintah Indonesia harus mampu menahan laju inflasi. Variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek, inflasi berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 dan 2 dari pertumbuhan ekonomi saat ini. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dan menekan sesedikit mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah harus mampu menjaga komoditas atau harga komoditas penyebab inflasi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus mampu menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga kredit dan tabungan, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami.